Biasanya kalau kita mikirin kerajaan zaman dulu, yang kebayang kan benteng-benteng batu yang kokoh, istana yang megah, ya kan? Nah, coba lupakan itu semua sejenak. Hari ini kita bakal menjelami kisah sebuah kekuatan yang lahir dan besar bukan di darat, tapi di atas aliran sungai yang deras. Kita akan membahas kerajaan Banjar. Nah, kutipan ini dia kuncinya. Kekuatan Banjar itu nggak diukur dari seberapa megah istana batunya, tapi dari denyut kehidupan di sepanjang sungai, dan yang paling penting, dari keberanian rakyatnya sendiri. Inilah yang bikin mereka itu unik banget dan tangguh luar biasa. Oke, jadi gimana ceritanya sebuah kerajaan bisa benar-benar hidup dan berjaya di atas air? Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya, geografi dan identitas unik yang membentuk kerajaan Banjar. Coba lihat nama-nama sungai ini. Buat orang Banjar, ini tuh bukan sekedar jalur air biasa. Ini adalah nadi kehidupan mereka. Anggap aja Sungai Barito, Martapura, dan Negara itu jalan tol supernya mereka, sekaligus supermarket, sekaligus benteng pertahanan alami. Aturannya simple, siapa yang menguasai sungai, dialah yang pegang kendali. Identitas Banjar itu punya banyak lapisan, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Buat dunia luar, mereka adalah kesultanan Islam yang kuat dan disegani. Buat masyarakat lokal, mereka adalah jantung kebudayaan. Dan, bagi para penjajah, mereka ini lawan yang bikin pusing, lawan tangguh yang menguasai medan air dengan sempurna. Tapi, identitas Banjar itu nggak cuma dibentuk oleh sungai loh. Ada satu momen, satu titik balik besar yang mengubah arah sejarah mereka untuk selamanya. Yuk kita lihat gimana Banjar lahir sebagai sebuah kekuatan Islam. Jadi gini Banjar itu nggak tiba-tiba muncul gitu aja dari nol. Mereka itu mewarisi fondasi kuat dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya, seperti negara Dipa dan negara Daha. Ini bukan soal menghancurkan masa lalu, tapi justru membangun sesuatu yang baru di atas warisan yang udah ada. Dan semua ini berawal dari perebutan tahta. Biasalah, drama kerajaan. Ada seorang pangeran bernama Pangeran Samudra yang posisinya lagi terancam. Dia ini cerdas, dia melakukan langkah politik yang brilian. Dia minta bantuan militer dari Kesultanan Demak yang saat itu lagi kuat-kuatnya. Tentu ada syaratnya, dia dan pengikutnya harus memeluk Islam. Kesepakatan inilah yang kemudian melahirkan Kesultanan Banjar. Dan Pangeran Samudra pun berganti nama menjadi Sultan Suryansyah, sultan pertama mereka. Nah, ini poin yang penting banget untuk dicatat. Islam itu nggak datang ke Banjar lewat ujung pedang atau penaklukan. Agama ini menyebar secara alami. Lewat apa? Lewat diplomasi, lewat aliansi politik yang saling menguntungkan, dan lewat obrolan para pedagang di pasar-pasar apung yang ramai. Jadi, ini adalah proses yang damai dan sangat strategis. Oke, sekarang kita masuk ke babak yang paling intens dalam cerita ini. Perjuangan panjang rakyat Banjar melawan kekuatan kolonial yang datang dari jauh. Kedatangan bangsa Eropa, pertama VOC, lalu pemerintah kolonial Belanda, itu benar-benar membalikkan dunia mereka. Konflik yang tadinya mungkin cuma antar kerajaan lokal, sekarang berubah jadi perjuangan hidup mati untuk mempertahankan kedaulatan. Dan ini bukan perang singkat ya, ini adalah perjuangan ratusan tahun yang melibatkan semua orang, dari sultan sampai rakyat biasa. Disinilah kita lihat dua dunia yang benar-benar bertabrakan. Di satu sisi ada Belanda dengan benteng batunya, dengan tentara yang berbaris rapi. Di sisi lain ada para pejuang Banjar yang super lincah, yang menjadikan sungai dan rawa-rawa sebagai sekutu utama mereka. Mereka menyerang tiba-tiba pakai perahu perang, lalu wush, lenyap lagi di antara rimbunnya hutan, sulit banget dilacak. Dan akhirnya ketegangan itu gak bisa dibendung lagi. Tahun 1859, ini adalah titik didihnya. Pecahlah Perang Banjar, sebuah pemberontakan rakyat secara massal melawan dominasi kolonial. Dan ini dia yang bikin Perang Banjar itu luar biasa. Ini bukan perangnya para pangeran atau bangsawan saja, sama sekali bukan. Ini adalah perangnya rakyat. Ulama, petani, pedagang, laki-laki, perempuan, semuanya ikut turun tangan. Api perlawanan itu menyala di setiap desa dan di sepanjang aliran sungai. Dari gejolak perang rakyat yang masif ini, muncullah satu nama yang kemudian menjadi legenda, menjadi simbol perlawanan itu sendiri. Mari kita kenal lebih dekat sosok Pangeran Antasari. Coba deh kita kesampingkan dulu gelar pangerannya. Intinya, Antasari adalah seorang ahli strategi gerilya yang jenius. Dia berhasil mengambil percikan-percikan api perlawanan lokal yang tersebar di mana-mana, lalu menyatukannya jadi satu kobaran api yang jauh lebih besar. Sebuah jihad, sebuah perjuangan suci,
untuk mengusir penjajah dari tanah air mereka. Strategi perjuangannya itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, sangat religius. Keyakinan jadi pondasi moralnya. Kedua, kekuatannya digerakkan oleh rakyat. Ini bukan tentara bayaran, tapi rakyat biasa yang berjuang. Dan ketiga, ini bukan buat kemenangan cepat, tapi perjuangan jangka panjang. Perang gerilya untuk menguras habis tenaga dan kesabaran Belanda. Di sini kita bisa lihat gimana keyakinan itu jadi bahan bakarnya perlawanan. Para ulama bukan cuma mengajar agama, mereka juga jadi penasehat strategi dan motivator ulung. Masjid-masjid pun bukan cuma tempat ibadah, tapi juga jadi semacam markas pusat untuk merencanakan perlawanan dan menyatukan rakyat. Lalu, apa yang tersisa setelah kesultanan secara resmi runtuh? Apakah semuanya berakhir begitu saja? Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir untuk melihat warisan abadi dari Kerajaan Banjar. Oke, di atas kertas, Belanda kelihatannya menang. Mereka secara resmi menghapuskan Kesultanan Banjar. Tapi, mereka salah besar kalau berpikir perlawanannya sudah selesai. Ya, mereka mungkin berhasil menghancurkan mahkota kesultanan, tapi mereka gagal total memadamkan apinya. Semangat itu justru terus menyala, bahkan menyebar lebih jauh ke pedalaman, melahirkan perjuangan-perjuangan baru. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Banjar ini? Pertama, mereka ngajarin kita kalau kekuatan sebuah bangsa itu nggak selalu diukur dari luas daratannya. Sungai pun bisa jadi pusat kekuatan. Kedua, mereka menunjukkan betapa dahsyatnya kombinasi antara keyakinan agama dan perlawanan rakyat. Dan yang terpenting, kisah mereka adalah bukti nyata kalau identitas sejati sebuah bangsa itu nggak akan pernah bisa dihancurkan oleh tekanan sebesar apapun. Dan warisan itu nggak cuma ada di buku sejarah loh. Sampai hari ini, jejaknya masih sangat terasa. Semangat itu hidup dalam budaya lokal, dalam tradisi masyarakat yang masih sangat terikat dengan sungai, dan dalam ingatan bersama tentang perjuangan heroik leluhur mereka. Sejarah itu masih berdenyut di sepanjang aliran Sungai Barito dan Martapura. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik untuk direnungkan. Tahta Banjar mungkin memang sudah hilang, dan pertempuran besar telah usai. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semangat mereka, semangat yang mengalir sederas sungai itu sendiri, pernah benar-benar berhenti mengalir? Atau jangan-jangan jawabannya masih terus mengalir di sekitar kita sampai hari ini?